Dihina-hina, saya diam. Dicaci maki, saya pun diam. Difitnah, saya diam. Tapi di podcast kali ini, sialan lawan. Tapi kita apa saja nih? Kita lah. Kita. Aduh. Tapi yang di video saya. Iya kan, Kan kita karena bertiga. marah-marah. Oh iya berarti kita akan lawan. Ulang 1, 2, 3. Kita. Gampang. Kenapa tadi kita opening kayak gitu? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling utama dulu ya, paling utama ya. Balik lagi bareng kami di Samtalk. Kita lihat kan videonya kualitasnya luar biasa ya. Terima kasih buat para donatur yang sudah support Samtalk. Jadi hasil videonya jadi lebih cekas, semakin cakep. Ya. Jadi kalau misalnya mau pengen tetap itu apa namanya, pengen support juga, Ya. silakan DM. Marketing. Nah, jadi kenapa opening kayak gitu, Bro? Jadi gue pengen ngeliat kita tuh sebagai laki-laki nih, terutama yang tinggal di Indonesia, itu kita apes banget. Waktu kecil kita budayanya orang Indonesia ya, laki-laki nggak boleh nangis. Ada Oke. lagi tuh. Oke. Laki-laki tak boleh nangis. Asik. Kayaknya lu belum lahir ya? Lagunya. Kayaknya gue masih di sini di atas. Masih di zigot gitu. Masih di zigot. Masih dalam roh. Terus apa namanya? Ketika kita sudah dalam Islam sendiri ya, laki-laki itu harus jadi qawam. Ya. Pelindung dalam keluarga, orang tua. Nah, itu tugas laki-laki. Iya Betul. Sekarang, Bro, ya. Apa namanya? Laki-laki mau dikorbankan juga. Di mana tuh? Nah, di kereta Oh, yang kejadian waktu itu ya? yang kemarin. Ada Itu yang- Di Bekasi tapi kita kemarin. disclaimer dulu, kita turut berduka cita. Tentu, Ya, tentu tapi jelas. jelas korban-korban yang terjadi di KRL dengan Agrobomo ya, Agrobomo. Cuman yang lucu itu adalah dari cara statement benar, dari Menteri Wanita Perlindungan Wanita nih kalau nggak Nggak salah. tahu gue itu menurut Aduh, gue juga lupa, tapi kalau misalnya tuh ya, pasti teman-teman lebih tahu lah. ya kalau mau sih biar nggak salah nih ada klip. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. bener sih. Ditayangin juga. Udah nggak salah gitu. Iya. Pokoknya katanya minta gerbong wanita itu dipindahin ke tengah. Jadi ntar korbannya laki-laki. Ternyata ditabrak dari tengah, gimana coba? Nah, gimana? Berarti gimana dong? Nah. Tapi kita nggak mau keinginan juga yang. Ya kita nggak maunya ada korban. Betul. Tapi akhirnya nanti ada AHY kalau nggak salah itu yang nanti meluruskan gitu supaya ya diperbaiki sistemnya supaya tidak jatuh korban lebih banyak. Betul. Kita nggak dukung siapa-siapa ya. Ini kita Betul. netral ya. Netral, kita betul. ngobrol. Kita cuma bagi pengen sudut pandang gimana beratnya jadi laki-laki di Indonesia. Berat sih. Udah nikah berat? Belum nikah? Berat juga. Udah nikah berat? Udah nikah belum? Ini berat? Kalau gue emang berat. Gak apa, kita nggak ngomong di belakang ya. Dia ngomong sendiri loh. Iya dulu. Gue sadar diri. Bener. Gue sadar diri. Tapi bagus, respect sama sadar diri. Iya. Banyak orang yang udah nggak sadar. Gak sadar. Ya, gue juga gak sadar. Jadi gimana nih? Nah, jadi kayak gitu. Jadi kita sebenarnya video ini tuh pengen curhat lah ke kita sendiri dan yang lain yang mungkin Benar, ngerasain juga. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa relate ya gitu loh kan. Atau Kayaknya nggak sih cuma bakal kita- relate semua. Gak mungkin gak ada yang gak relate. Iya. Oke. Jadi gini, kenapa gue ngeliat laki-laki di Indonesia gitu kan. Kayak contohnya misalnya lu dulu deh Mat, yang belum nikah. Kira-kira kalau dari lu sendiri nih, kegalauan lu sebelum nikah itu apa yang buat lu pikiran banget itu? Ya pasti sih masalah finansial sih. Finansial, kenapa? Contohnya. Contohnya, kan banyak tuh beredar di sosial media tuh ya. Standar cewek lah. Oke, Standar standar cowok. 2, standar 1. Standar 3 deh. Ceker ayam. Kebanyakan.
Oh, maksud lu Oke, gimana standar cewek mencari cowok Ya, gitu. Berarti dilihat dari sisi finansialnya. banyak dari finansial ya, dari keluarga ya, dari sifatnya juga ya. Tampangnya Pokoknya juga. dari atas sampai bawah ya, dari tampang juga ya. Standar TikTok. Jangan komplain saya. Lanjut. Terus Kan banyak video yang beredar tuh kayak yang mana? Yang berapa detik? Aduh, banyak deh. Susah nih ngeditnya. Video apa? Video apa sih? Kayak wawancara ke cewek gitu kan. Iya, survei. Yang Video survei. Kayak gimana? Kayak Rita Ya. cowok lu kayak gimana gitu kan. ya Terus kayak aku ngomong gitu. Lo nyari cowok penghasilan yang berapa? nah Oh itu iya. kan. Tuh. Sebulan kayak gitu ya Kan kan. rata-rata orang ngomongnya di atas 2 digit. Terus minimal. lu komen Ya. gitu. Heeh. Saya akan lawan. Oke. Tapi emang yang memberatkan lu udah sampai belum nikah nih ya? Ya gimana? Kenapa gitu? Karena finansial tadi. Ya, kalau saya sih itu doang. Tapi emang semua perempuan emang kiblatnya ke standar TikTok. Tapi tenang, Bro. Tapi tenang. Bukan sebenarnya bukan standar TikTok. Kita tuh sekarang ya, kita nggak perlu khawatir sama pekerjaan. Karena sudah ada 19 juta lapangan pekerjaan. 19 juta. Itu 19 juta bisa dapat beat kali ya? Itu 19 juta rupiah. Oke, jadi salah satu tadi adalah bagaimana orang nyari standar, terutama standarnya itu dari Ternyata sisi kiblatnya. standar finansialnya dilihat gitu ya. Tapi itu gue setuju sih. Karena dari gue pribadi sih ya, sebelum gue nikah ya, sekarang udah nikah. Jadi mohon maaf ya awat-awat. Maksudnya apa nih mohon maaf? Maksudnya apa nih? Istrinya tahu. Halo? Ya, terus. Ya, jadi maksudnya kegagalan dulu waktu sebelum hijrah gitu ya. Memang apa namanya, salah satu yang gue takutkan sebelum nikah itu adalah finansial. Ya. Karena kondisinya itu adalah apa namanya, misalnya standar gue pribadi gitu, harus punya gaji berapa, minimal punya rumah, punya mobil gitu kan, apa namanya, Punya SPPG. SPP 6 juta sehari ya, itu lumayan. Minimal sekarang tuh mertua saya nanya, Guys, kerja apapun itu serah lah. SPPG 1 tuh. Udah ganti bukan PNS lagi. Iya, langsung joget-joget. Oke, terus. Ya kayak gitu kan, namanya yang gue lihat kayak gitu. Karena ternyata ya memang karena realita di Indonesia seperti itu kan. Ya kan, maksudnya ya tadi lu bilang tadi itu dari standar TikTok. Nanti orang tuanya nanyain, kamu kerjanya apa? Punya SK PNS atau enggak? Benar. Itu kan udah punya mobil atau belum? Nah itu kan yang memang apa namanya susah tuh jadi laki-laki di Indonesia. Betul. Tapi ketika apa namanya kita melihat, kalau dari gue kenapa berani menikah itu karena ketika gue belajar hijrahnya itu ternyata nikah tuh nggak perlu duit banyak gitu ya. Walaupun keluar duitnya banyak. Jadi yang benar yang mana nih? Nah itu rahasia umum. Rahasia umum. Ya. Apa namanya, maksudnya Gak umum berarti. gampangnya gini lah sederhananya. Jadi ketika dulu gue harus punya rumah ya ternyata rumah itu kan nggak mesti harus, kita bisa menyediakan rumah nggak mesti harus beli dong. Ya, bisa ngontrak ya kan, ya mau ngontrak yang petakan, Betul. yang gedean dikit atau gimana. Tapi gitu. Di mobil juga ketika gue jalanin ternyata kayaknya nggak butuh-butuh amat untuk saat ini ya, maksudnya karena transportasi umumnya sudah memadai gitu, dan kebutuhannya saat ini masih baru motor tuh udah cukup gitu. Akhirnya memang tapi memang nanti yang susahnya itu adalah menemukan pasangan atau keluarga yang cocok dengan kehidupan seperti itu. Gitu. Lalu gimana? Ya. Tapi mungkin tadi pembahasannya tadi sebelum gue menjawab ya. Mungkin kenapa mertua banyak nanya lu sama laki-laki ya, yang mencintai anaknya nih berat katanya. Nanya yang kayak gitu itu sebenarnya nggak salah juga ya, karena mereka juga pengen nyari kepastian gitu kan. Gak yang cuma Mokondo gitu kan. Odol kan Mokondo. Komodo. Gue celupin juga lah ke pulau. Iya gitu kan, jadi ketenangan juga. Tapi
filter dari perempuannya itulah yang jadi masalah sekarang karena problematikanya itu perempuan. Kebanyakan ya, nggak semuanya guys ya, nggak semuanya nih, kebanyakan Apa perempuan nih sekarang jenis kan filternya apa aja nih? ngeliatnya kan kayak ih ternyata enak ya kalau cowoknya itu apa green flag apa tuh green flag, red flag, Red flag atau ya. vision flag Iya, gitu. iya. Itu mau susu kental. Ya saya kayak gitu-gitu gitu kan. Iya, Akhirnya kan iya. banyak filter-filter sebelum ke orang tuanya kita udah ribet sama pilihan si perempuannya tuh gak sih? Ya enggak sih? Gitu. Tapi memang sebenarnya gitu ya, memang apa namanya, ya satu sisi pasti perempuan itu kan tugasnya memilih, ya kan, memilih laki-laki yang tepat. Dan apa namanya, apakah dari sisi agamanya atau finansialnya dan sebagainya gitu. Kalau misalnya memang lu nikah gitu, cuman dikasih janji manis saja gitu kan, kayak Pemerintah. waktu Mulai. mulai. Jangan dulu Pak, jangan dulu Pak. Ya. Teng. Apa namanya, ya akhirnya nanti adalah akhirnya ya dianya jadi tadinya mungkin make up-nya Oh 5 iya, juta bener. jadi 500.000, Bener, iya lagi. malah kan bisa dengan make up-an lagi gitu Bener, kan. Itu kan bener. yang mungkin yang mereka pertimbangin gitu. Iya sih standarnya itu. Dan juga mungkin dari sisi gue sih ngerti sih dari sisi orang tuanya, pasti contohnya dari kita sebagai ayah gitu punya anak perempuan misalnya. Tadinya kita kasih nafkah yang terbaik, Iya, benar, ya kan, benar, kita benar. kasih makan yang bagus, terus tiba-tiba dikasih cuma nasi sama Garam. MBG. Kayaknya suka banget ya. Ini kayaknya podcastnya makin lama Suka makin banget lama. sama MBG kayaknya. Mungkin masakan bini Masakan bini gue. gitu. Bisa. Gua agak susah sih nyari untuk ngebelanya susah sih. Kayak gitu sih. Kalau misalnya kalau dari sisi gua kayak gitu, kalau finansial. Kalau gimana? Ya kalau aneh pribadi dulu tuh emang sempet banyak ketemu yang emang standarnya tinggi ya, walaupun dulu belum marak kayak sekarang ya TikTok kayak gitu belum marak gitu. Tapi dapet lah standar tinggi. Cuma biasanya standar tinggi pun nggak menjamin kita hidupnya bahagia. Oh enggak sih lu berusaha nih mungkin ya namanya ya kita sebagai laki-laki nyari perempuan itu kan ada yang berdasarkan fisik, ada yang berdasarkan keturunan, ada yang berdasarkan agama. Dan itu boleh kan dalam agama. Kalau kita mau semuanya ya belum tentu ada gitu loh kan. Belum tentu sempurna gitu. Asik. Manusia kan yang sempurna. Woohoo! Dan tumben bisa keren. Tumben. Jarang-jarang nih Dan orang. kita juga kan sebagai laki-laki juga kan belum tentu sempurna. Tapi minimal kita dapet yang cocok gitu, cocok sama dianya, cocok sama orang tuanya. Kalau aneh pribadi, aneh nggak ngeluarin uang banyak pasti. Karena inti mate kan. Inti mate. Inti sama mate. Intinya mate. Intinya mate gitu loh. Jadi ya alhamdulillah nggak merasakan yang kayak standar. Karena kan gak cuma perempuan. Nanti kan pada saat nikah nih, kita ketemu harus cocok sama perempuannya. Belum tentu cocok sama keluarganya. Belum tentu cocok lagi sama keluarga sanak saudaranya. Belum lagi cocok sama keluarga kita. Belum lagi cocok sama lingkungan dari teman-teman ntar calon perempuannya gitu. Jadi banyak coy gitu loh. Jadi laki-laki tuh harus mikirin kerjaan, mikirin percintaan. Nah, kalau udah punya anak mikirin generasi. Terus nanti juga kalau dia masih punya orang tua harus mikirin orang tuanya. Jadi banyak pikiran. Jadinya apa namanya? Tung sahur tuh apa namanya? Brand road. Ya ampun. Gitu loh. Makanya bagi laki-laki penuh respect lah. Makanya harus kita lawan. Saya kan lawan. Tapi Gitu kalau sih. itu kan dari sisi finansial ya. Itu kan dari si Rahmat karena dia belum menikah. Kalau lu sendiri Ton apa kesulitan lu sebagai laki-laki yang lu rasakan di Indonesia? Oke. Oh, untuk Indonesia bukan pribadi. Ya lu ya pribadi lu. Kan lu Pribadi pribadi lu dong. tinggal di negeri Wakanda dan Indonesia tuh Wakanda. Wakanda forever. Sama aja kan. Pertama kebijakan ya. Pertama dari Langsung keluarga dulu deh. langsung Dari keluarga banget. dulu. Langsung banget kebijakan. Pas saya semua hidup ya, Pak. Pak. Dari kecil sebenarnya nggak ada role model. Karena almarhum kan nggak ada gitu loh. Itu berat tuh. Yang ada orang tua aja kadang nggak bersyukur, apalagi kita nggak ada orang tua gitu loh. Karena laki-laki butuh role model. Betul. Ya kan? Gimana nih jadi pemimpin, gimana cara mengatur, gimana cara ya lain sebagainya, tek-tek baik lah untuk memanage hidup kita juga kan harus ada contohnya gitu loh. Sedangkan nggak ada. Itu udah jadi berat tuh pertama tuh. Wah, struggle. Akhirnya pas mau cari kerjaan pun
kerjaan apa nih yang butuh, yang penting ada deh gitu kan. Udah ada, udah mapan, tiba-tiba gaji kita kok ada donasi gitu. Donasi paksaan nih. Gaji buat Gua tahu lagi kontennya. Gaji buat wakil presiden Wakanda atau presiden BEM gitu kan ada kan. Kan kalau kuliah ada kan. Wakil presiden ada kan. Itu udah nyari kerja susah, sekalian kerja ada donasi paksaan. Infak. Iuran paksa. Infak ya. Paksa. Iuran apalah tuh. Saking maksanya paksa. Paksa bener gitu loh. Udah diinfakin juga pas kita mau belanja, apalagi sekarang inflasi lagi tinggi nih. Ya kan? Belanja masih ada juga tuh. Pajak. Udah. Oke, gua ngerti. Jadi udah gajinya mah dipaksa. Kan? Paseh banget Ya. ngomongnya. Puas dia. Terus kita belanja kena paksa. Bukan kenapa. Pajak. Paksa. Emak aja nggak ada, kita kena pajak. Saya akan paksa. Terus. Nah, kok lu bos? Enggak. Takutnya ini. Ya kayak gitu kan, apa namanya? Berarti gitu. Iya, jadi banyak tuh. Kesulitannya adalah apa namanya? Ada potongan-potongan. Banyak potongan-potongan. Terus sementara kita nyari kerja Juga sendiri, benar, cari struggle. Tapi ketika kita udah berhasil menemukan pekerjaan, enggak gajinya mah enggak seberapa gitu kan. Belum lagi kalau yang udah kuliah sampai S1. Ya kan, udah ngeluarin banyak uang ya kan. Itu satu masuk gue pas S1 nih. Tapi gue sih beasiswa sih. Tapi ada ijazahnya keluar. Hah? Ijazahnya keluar. Ijazah keluar asli. Gak pakai kacamata nih. Gak pakai kacamata. Gitu. Masih asli. Oke, terus Ya kan kasihan ya, respect juga sama teman-teman semua yang S1 tapi masih harus struggle nyari ini kan. Kita udah capek-capek nyari kerja, ternyata teman kita yang gak S1 pakai seragam biru. Oh. Apa seragam biru? Jadi safe dia. Safe. SPP. Astagfirullah. Kayaknya podcast ini suka banget Iya. ngomongin SPP. Ya bener dong. Kerjasama apa gimana? Gajinya coba bayangin loh. Tapi gue sih jujur udah enggak. Apa namanya? Gue salut sama program SPPG. Makanya gue Tadi tertarik. ngomong udah enggak apa itu. Let's say. Pernah berarti ini. Iya. Gimana? Karena gue sekarang lebih tertarik jadi manajer koperasi putih. Seriusan? Oh lu daftar berarti? Enggak lah. 300 ribu itu satunya Zarfan gitu. Nyebut nama lagi. Nama dulu. Ya. Jadi pegawai BUMN itu bro. Iya sih. Kapan lagi? Gampang banget ya. Jadi daftarnya sama kayak pegawai BUMN. Tapi soalnya susah loh. Hah? Soalnya susah loh. Bukan masalah soal. Tes seleksinya agak susah deh soalnya. Ya elah ke tes doang mah gampang. Ya, Kalau ada. itu mungkin itu salah satu program pemerintah supaya membuka lapangan pekerjaan. Betul, setuju sih, aneh respect. Itu gue setuju gitu sih. Saya membuka lapangan pekerjaan. Tapi kemarin sakit hati soalnya. Jadi Cuma- di daerah rumah gue itu ada lowongan kerja. Jadi manajer SPPG nih. Ya kan. Bener pas gue liat, kerjanya boleh-boleh nih. Mudah. Pas liat gajinya, astagfirullahaladzim, gue sakit hati di situ. Kenapa? Gue yang harus jor-joran di kerjaan gue yang sekarang harus bener-bener kayaknya totalitas banget. Di situ yang kerjanya cuma, ya mungkin beda sama gue maksudnya ya. Itu gajinya anjir 2 kali lipat. Tapi itu artinya berarti pemerintah lebih menghargai. Gue respect banget Oke, sih. bagus kan. Gue nyapanya bagus kan. Terima kasih bagus. Boleh. Bener sih. Tapi kalau dari gue nih, gue setuju sih karena kalau dari gue pribadi ya, maksudnya kesulitan yang apa namanya, yang hadapi sebagai laki-laki di sini gitu ya. Apa namanya, kesulitan untuk mencari nafkah dalam kutip yang halal. Setuju. Karena yang haram aja susah. Bentar, terbalik deh ini, terbalik kayaknya nih. Terbalik Apalagi apa halal. gimana? Kayaknya di Indonesia ini dua-duanya susah. Gak ada yang gampang. Sampai haram pun susah gitu. Serba salah emang hidup di Indonesia. Dan ya itu tadi yang lu bilang, ada infak gitu ya. Ya haram pun di infak. Iya lagi bener tau.
Yang bareng-bareng juga banyak masih ada infak kan? Iya masih gitu. Maksudnya namanya kurang haram. Bener sih. Iya. Terus. ya apa namanya? Ya ke sana situ gitu. Apa namanya? Ketika misalnya contoh gini, ketika bukan gaji sih. Ketika misalnya gue mencoba gue bekerja di lingkungan yang tidak ideal lah istilahnya. Oke. Yang mana apa namanya masih susah gitu untuk apa namanya lepas dari tempat itu misalnya kayak gitu ya. Oke. Nah, ya akhirnya gue mencoba untuk melakukan apa namanya side hustle gitu. Oke, side hustle. Kayak jualan atau gimana. Entrepreneur ya. Itu bukan kungfu hustle ya? Iya, itu mah jadi kungfu panda. Wah, ini sudah personal sih. Ini sudah personal sih. Ini sih udah personal Aduh, sih. keceplosan lagi. Lu ada masalah? Ini sih udah personal sih. Aduh ya Allah. Karena gerakannya kayak gitu jadi keinget aja kan ya. Spontan gak sih? Oke. Aduh, maaf. Baik itu topik. Astagfirullahaladzim. Parah banget. Kita ngomong apa sih? Parah. Ya itu maksudnya jadi akhirnya Side hustle. sastra. Nah dari sastra ini ya buat ngerintis itu kan nggak gampang. Nggak gitu kan. gampang dan butuh modal. Butuh modal terus apa namanya dan kayak apa namanya regulasi. Oh iya benar. Bener apa namanya bikin usaha Indonesia. Kalau yang standar tuh ya pasti apa namanya udah buka-buka aja ya. Yang buka di pinggir jalan nanti dipalakin sama preman. Ya kan? Preman berseragam apa? Nggak tahu preman jalanan lah. Preman jalanan. Ya, gue nggak berani bilang berseragam. Tahu tuh seragamnya apa ya? Jalanan itu Susah nih gue nyapunya nih bro. seragam. Biasanya kalau di undangan dia datang juga dia. Yang Oh berseragam. jadi undangan gitu. Jadi yang tukang makan. Nggak tahu gue. Tukang makan. Ya itu gitulah. Jadi maksudnya apa namanya? Dari sisi lingkungannya juga kita juga usaha juga nggak gampang gitu ya, maksudnya nggak dinaungi dengan baik. Tapi ketika nanti usaha kita itu udah apa namanya udah jalan, udah mulai profitable, akhirnya nanti ya itu lagi ada faksanya lagi. Lagi. Benar. Jadi akhirnya ya memang kesulitannya di situ adalah ketika tadi mencari yang mencoba menghindari yang haram, kita ngejar yang halal juga susah gitu. Yang haramnya tadi jalan udah susah, nyari halal ini lebih susah lagi. Gitu. Itu yang apa namanya yang gue susah gitu hadapi. Bukan khusus sih yang gue lihat susahnya di situ. Kalau dari sisi laki-laki. Ngeri sih. Sebenarnya banyak tuntutan sih ya. Itu baru dari finansial ya kan. Belum nanti dalam penghidupan sebagai ayah. Belum lagi nanti ternyata kita juga dituntut untuk mencari hidayah yang terbaik buat keluarga kita. Nah, itu lebih susah lagi nyari ibarat kata ya kita harus belajar agama juga. Ya kan? Karena tadi tuh kalau kata podcast yang sebelumnya itu tapi kayaknya kayak gini duluan daripada yang tadi. Jadi ntar podcast lagi ya. Podcast lagi ya. Nonton ya. Nanti sore. Bukan nanti sore maksudnya bisa ini maksudnya. Kan ada Al-Um fi Madrasatil Ula. Oke lah itu udah setuju ya. Terus ada lagi ternyata kalau ibu adalah sekolah bagi anak-anaknya, ayah itu sebagai kepala sekolahnya dari sekolahnya itu. Dan dia kan harus berarti harus mencari kurikulum dong. Iya betul, setuju. Dia udah cari makan, cari nafkah ya kan. Terus bergelut dengan kehidupan hidup pikuk di Wakanda ini yang sangat-sangat kompleks gitu kan. Terus dia juga harus masih mencari kurikulum untuk internal dia. Tapi itu memang yang kalau misalnya ini sebelum nikah itu menurut gue ya itu adalah suatu topik yang memang gue obrolin sama istri gue sebelum nikah. Jadi ketika proses kita taaruf itu ya, gue menanyakan paling konsen adalah pendidikan. Karena gue ngelihat dengan sistem pendidikan saat ini gitu, kalau hanya dilakukan dengan yang kayak gue alami dulu, misalnya contoh nih, mohon maaf ya, mungkin masuk sekolah dasar atau kayak sekolah negeri ataupun sekolah swasta gitu yang kurikulumnya itu kurikulumnya sih mungkin bagus ya, kita kurikulumnya bagus, tapi lingkungannya yang mungkin menurut gue itu nggak bisa dibatasin.
Karena pertama adalah informasi yang sekarang udah cepet banget, ya kan, cepet. nggak bisa difilter. Benar. Bahkan ada keponakan gue tuh yang masih umur 5 tahun tuh udah tahu tuh lagu-lagu TikTok gitu-gitu. Udah Maksudnya kicau-kicau gini ya. kicau. Ya itu ya maksudnya gue yang gue khawatir gitu. Karena memang ketika kita mencoba untuk mendidik itu kan kita kalau masukkan sekolah itu kan kalau zamannya kita ya, maksudnya zamannya kita itu kan mungkin karena kurangnya tadi teknologi yang mungkin teknologi belum maju gitu ya. Ya akhirnya informasinya itu apa namanya efisiensi dari pengajaran guru ke murid itu bagus. Maksudnya masih tersampaikan gitu, nggak ada distraksi informasi. Tapi ketika sekarang udah ada gadget dan sebagainya gitu, ya peran guru untuk memberikan apa namanya pengajaran itu nggak bisa cuma sebatas ilmu pengetahuan aja gitu. Karena sekarang ilmu pengetahuan contoh misalnya nih, cara mencari hitung 2 tambah 2 gitu. Sekarang udah bisa nanya AI gitu atau dan sebagainya gitu. Apa namanya secara kalau kita hanya mengartikan pendidikan itu adalah pengetahuan umum, itu sekarang udah banyak banget gitu, ya kan. Nah, sementara kalau gue tuh tertarik banget sama apa namanya pembahasannya Sartek itu. Pendidikan yang terbaik itu pas awal tuh adalah pendidikan karakter gitu. Nah, karakter itu nggak bisa didapetin di sekolah. Akhlak lah ya. Akhlaknya itu yang apa namanya karakter itu yang nggak bisa didapetin karena bayangin satu guru harus dalam satu kelas itu ngajarin 30 sampai 40 anak ya kan. 30 sampai 40 anak dan gurunya itu juga punya anak sendiri dan dia juga nafas sendiri. Benar. Di kondisi yang mereka gajinya juga nggak seberapa gitu. Betul. Ya kan? Berat banget. Apalagi guru ya. Ya terserah nggak tahu berapa poin itu jabatannya. Jadi istilahnya yang apa namanya secara sistem dan lingkungan dan teknologi itu memang nggak mendukung untuk saat ini gitu. Pendidikan apalagi gitu. Kalau gimana cara ngedidik? Lu udah punya anak kan? Iya. Nah itu gimana? Kayak ini. Kalau aneh Ini biar aja nih belajar dulu. Kita nyimak berdua aja. Dengan adanya AI itu sekarang jadi mendadak untuk mendidik biar duduk. Untung nggak nyeruduk. Mendadak untuk mendidik biar duduk. Maksudnya apa coba? Anak lagi ini nih lagi kasih HP udah terdidik dia tuh. Tapi sambil duduk. Sambil duduk nunduk lagi. Iya gitu, biasanya gitu kan sekarang kan gitu. Tapi enggak ya. Kalau aneh karena aneh masih kecil ya anaknya, aneh masih kecil. Ngaku-ngaku. Anak-anaknya masih kecil. Aneh berpikirnya bahwasanya mendidik dia itu bukan dengan kata-kata terlebih dahulu, tapi dengan perbuatan. Contohnya. Contoh. Jadi kayak minum aneh menggerget pokoknya. Ada orang yang masih minum pakai berdiri tangan kiri gitu. Itu tuh udah makanya tadi gue setuju banget sama kalimat tadi yang kata Felix Xiao itu. Felix Xiao itu kita karakter dulu. Dan dulu zaman Rasulullah itu kan yang paling lama pembelajaran itu bukan fikihnya, bukan ilmu-ilmu yang terapanya gitu loh. Adabnya yang lama gitu loh, bisa sampai 40 tahun, 30 tahun gitu loh. Karena memang benar-benar pada saat orang dimasukkan ilmu, ketika basicnya dia belum dapet, ya udah. Pinter begajulan masih gitu loh. Kadang masih pinter terus habis itu apalagi sekarang ada AI ya. Guru tuh sekarang kalau menurut gue ya, guru sekarang itu menerangkan mereka itu nggak terlalu banyak menyimak karena mereka bisa langsung lihat di AI. Makanya tadi dia mendadak terdidik dia tuh. Secara pengetahuan dia mereka bisa dapat, tapi secara adab mereka nggak dapat gitu loh. Ya itu sih memang yang gue lihat itu adalah sesuatu yang memang sekarang tuh jadi problem gitu. Terutama bagi kita yang nanti jadi kepala sekolah. Iya, kepala sekolah. Lu kepala apa? BGN. Mulai lagi. BGN kan banyak kan. Ada badan gaul nasional. Tapi nggak nyambung ya Pak ya. Bener sih. Tapi itu ya tadi maksudnya dari pendidikan terus juga ya anak-anak aneh kasih contoh dulu nih. Contoh. Dia ngeliat contoh. Tapi penting sih anak-anak kasih contoh. Iya, kita juga pada saat kita memberi contoh,
ya sebelum ada kata-kata ya, sebelum kita ngasih verbal, ngasih nasihat. Karena anak kecil kan belum tentu bisa nerima nasihat kan, karena dia juga belum bisa artikulasinya belum oke gitu. Akhirnya kita kasih contoh. Minimal tadi adab-adab aja dulu. Adab-adab kayak sholat nih, kita udah sholat aja dulu, sholat. Terus tiba-tiba dia hafal sendiri sholat. Nggak usah kita kamu ruku ya gini, nggak perlu. Setiap diliatin anak sholat terus. Enggak dong. Anak lewat. Allahu Akbar. Biar hafal. Bener sih, maksudnya Ane udah nyoba gitu kan. Ane coba udah mengaplikasikan, ya emang pertama itu akhlak dan kita harus mencontohkan. Kebanyakan orang tua sekarang adalah hanya menuntut, mendikte gitu loh. Tapi kalau misalnya kan belum nikah nih, kira-kira lu misalnya mau nyari calon istri nih, kira-kira mau kriteria pendidikannya gimana? Cara ngedidiknya? Nah, siapa tahu dia nonton kan yang nonton. Ini CV-nya tinggal nanti dikirim di PDF aja ya. Ya di Word juga boleh. Oh, yang ini tadi gimana? Mohon maaf ya waktu itu. Oh iya, kriteria lu gimana jadi? Iya. Apanya nih pendidikannya? Iya, jadi gini loh. Contoh. Kenapa sampai sekarang belum menemukan pasangan yang pas? Apakah kriteria lu yang terlalu tinggi atau memang ketemu perempuan yang kriterianya tinggi juga? Atau perempuannya ketinggian kriterianya. Sebenarnya lebih ke diri sendiri sih. Oke, gimana? Lu ngerasa belum siap atau gimana? Ya, udah ngerasa belum siap aja kan, nggak mungkin dengan keuangan yang tidak stabil. Tapi definisi siap lu apa? Definisi siap lu apa? Setuju. Karena macam-macam. Definisi siap lu apa? Apa ya? Keuangannya udah stabil mungkin kalau. Keuangan stabil itu kayak gimana menurut? Iya. Ya udah memenuhi syarat. Memenuhi syarat apa? Karena syarat orang beda-beda. Gitu. Tapi gue ini masih masukkan aja ya. Gue pernah di tahap sedang dalam proses taruhnya orang lain. Oke. Dimana gue tuh jadi perantara. Okay. Gitu. Jadi kebetulan dari sisi perempuan itu konsultasi ke gue tentang si laki-lakinya. Oke. Nah, gue bilang gini, kan dia nanya boleh nggak nanya gaji dari si laki-lakinya ini, ya kan? Berapa besarannya gitu. Gue bilang nggak apa-apa, boleh nanya gaji calonnya itu adalah hal yang boleh ditanyakan. Benar. Tapi gue bilang kayak gini, gue bilang ke cewek itu. Sebelum dijawab sama lo? Iya, sebelum dia nanya. Maksudnya kan dia nanya dulu boleh nanya. Tapi kalau itu sesuatu yang boleh, tapi kalau menurut gue itu bukan sesuatu yang jadi standar dia pantas ditanyakan. Oke. Kedua, maksudnya ya kalau misalnya laki-laki yang mau jawab ya nggak ada masalah gitu kan. Punya hak juga laki-laki yang mau jawab. Kedua, harusnya yang difokuskan perempuan itu jangan lihat gajinya. Karena apa? Karena gaji itu kan sesuatu yang saat ini sejalan gitu. Kalau misalnya habis nikah dia langsung dipecat, ada lagi. Iya kan gajinya nggak gaji standar gitu kan. Harusnya yang dilihat sama perempuan itu adalah laki-laki ini siap bertanggung jawab apapun setelah nikah atau enggak gitu. Benar. Ya kan, maksudnya karena biarpun nanti kondisinya dia lagi nggak di kerjaan yang gajinya lebih tinggi gitu kan, ya pasti dia pasti akan berusaha untuk mencari menafkahi si perempuan itu gitu. Itu yang gue tekanin gitu. Jadi ketika lo bilang adalah standar lo adalah punya stabil gitu, kita nggak pernah stabil. Ini ekonomi bro. Bener. Tahun lalu aja dolar cuma 16.000 sekarang 17.000. Sama kayak. Ini makin turun deh. Elon Topeng aja tuh dia punya uang berapa miliar? Topeng lama kok muncul ngomongnya. Mau. Elon Topeng aja. Udah punya berapa miliar dia masih nggak tenang. Iya, nggak ada yang bisa menjamin sebenarnya kan. Elon Topeng ini kayak belok ya orangnya. Mau belok kanan tuh belok kiri. banyak bro. Iya. Gitu. Ya sebenarnya intinya di situ, bukan maksudnya yang pengen gue sampaikan adalah intinya bukan masalah di siap. Gue juga dulu sama berpikiran sama gitu, maksudnya harus punya gaji segini dulu atau gimana gitu. Tapi ketika masuk di komunitas yang
hijrah gitu ya. Orang belum lulus kuliah Iya, iya, nikah benar, gitu atau benar. maksudnya ya apa namanya yang mungkin secara gajinya tuh di bawah gua misalnya gitu ya. Tapi nikah juga. Maksudnya apa namanya? Sisi siapnya itu ya itu Iya, maksudnya bukan apa namanya? Jangan di nominal gitu. benar, Tapi benar. elunya secara pribadi siap nggak buat berusaha untuk menafkahi seorang perempuan gitu. Benar, benar. Nah, berarti tadi balik lagi ke kriteria lu perempuan itu seperti apa nyarinya. Ya kalau gitu mah yang terima kita padanya. Ya, gue pernah lihat konten soalnya. Aduh. Saya terima apa adanya, menikah dengan dia bukan karena harta, bukan karena apa, tapi di samping di belakang-belakang itu mobil mahal mas gitu, wah kampret gitu. Oh, yang ada. Iya, iya. Pernah lihat. Tapi gini loh, mungkin ini juga bisa jadi bekal buat kita Iya. para laki ya gitu. Pada saat kita berdoa rizki, pada saat kita meminta rizki, sebenarnya rizki itu akan sangat kecil ketika kita itu berpikir rizki itu adalah uang. Nah, betul. Ya, jujur, demi Allah, gua merasakan sendiri namanya. Dulu gue mindsetnya adalah ketika gue berdoa meminta rizki, mindset gue adalah rizki itu adalah uang, rizki itu adalah harta. Gue bisa punya banyak uang, ya Allah perbanyaklah rizkiku kan gitu kan. Tapi pikiran kita tuh ya Allah perbanyak rizkiku adalah perbanyaklah uangku gitu loh kan. Pada saat kita berpikir itu benar-benar sangat dangkal. Jujur, gue bisa sebut itu dangkal. Kenapa? Karena rizki itu bukan karena uang aja. Ketika kita hidup tenang, bangun tidur sampai nanti kita kerja, sampai nanti kita tidur lagi itu tenang, pulang kerja nggak ada masalah. Maksudnya kita kayak mungkin kan ada yang pulang kerja diserempet motor, ya kan? Ada yang ditruak-truakin di kerjaan kita dihasut, Dimarah-marahin sama bos, pulang ke rumah ternyata istri marah-marah juga. Percuma punya uang banyak, serius. Tapi itu sesuatu yang menurut gue setuju sih. Maksudnya gue setuju banget karena gini. Dulu tuh gue ngerasa kalau rezeki itu adalah uang, gue ngerasa nggak adil. Tuhan tuh nggak adil. Kenapa? Berarti artinya ketika orang itu punya duit lebih banyak daripada gue, itu berarti dia rezeki lebih banyak daripada gue, gitu ya. Betul. Itu gue rasa itu konsep gue nggak adil. Itu suatu konsep yang nggak adil. Tapi ketika gue belajar definisi rezeki, jadi Rizki mana si Rizki siapa? rezeki bawah tuh. Kirain tetangga sebelah. Iya. Ini definisi rezeki yang apa namanya gue pelajarin. Jadi rezeki itu adalah sesuatu yang kita manfaatkan di kita. Jadi contohnya baju nih, gue punya banyak baju yang gue pakai sekarang adalah rezeki gue. Iya. Ya kan? Tanah gue itu. Dan misalnya gue minum, banyak nih minuman nih. Iya. Yang gue minum sekarang itu adalah rezeki gue. Itu gue menurut gue itu sesuatu yang masalah. Contoh gini, ketika ada orang yang punya, contoh di deposit atau di banknya itu ada mungkin 1 M atau 20 M gitu ya. Makasih Mas. Kalau 20 M ya, makasih mas. Iya. Tapi ketika dia memang lagi di waktu itu dia lagi sedang makan soto mie Bogor yang harganya 20 ribuan, ya rezekinya 20 ribu itu. Betul. Ya kan? Tapi ada juga, contoh misalnya Bang Gojek yang mungkin gajinya yang di kantongnya mungkin nggak nyampe 2 M gitu tuh. Mungkin makasih mas lagi beneran. Makasih mas beneran itu ya. Tapi dia tiba-tiba ketemu YouTuber atau misalnya content creator yang ngajak dia makan mewah gitu. Makan di restoran itu yang mewah. Yang mungkin satu porsi itu bisa 500 juta atau 5 juta atau 10 juta gitu ya. Sekali makan. Ya rezekinya itu. Jadi apa namanya? Itu menurut gue itu adalah konsep yang benar-benar adil gitu. Kalau misalnya kalau rezeki itu yang apa gitu, dan salah satunya adalah kesehatan kan. Kesehatan yang kita sekarang lagi bisa ngobrol bertiga gini. Ada juga yang nggak dapet kesempatan malah apa namanya mungkin nggak diberi kesehatan. Betul. Itu yang maksud gue konsep rezeki yang Islam ajarkan itu menurut gue itu adil banget sih. Itu yang bikin jadi benar yang kata lu tadi karena kita paham konsep tadi rezeki itu efek sampingnya adalah tenang. Iya kan? Tenang. Oh iya misalnya contoh lagi gajinya lagi segini nih. Tapi kan kita makan kan bukan tergantung gaji. Tiba-tiba ada yang ngasih Jumat berkah. Ya kan kayak di Almus setiap Jumat MBG ya. Tempres PPG. Oke, tiap 10 menit ada MPG. Nah, itu jadi memang apa itu sih yang memang harus dilurus. Memang terutama di laki-laki di Indonesia gitu ya. Maksudnya biar kita tuh nggak kebawa pikiran itu. Kan tadi betul. Mungkin sambil penutup ya kita bahas tentang ini ya konsep rezeki. Tapi ada benernya juga sih kadang kita kalau terlalu mikirin itu malah nggak kesampaian. Benar. Cuman giliran kita legowo gitu ya. Terima aja lah. Malah datang sendiri. Gitu. Benar.
Tapi memang tingkatan rezeki tertinggi tuh lu harus tahu. Tingkatan tertinggi ketika lu mendapatkan rezeki adalah dulu tuh gue dapat dari buku orang ini sih, maksudnya orang-orang di luar muslim ya. Itu antara lu bisa tenang beribadah sama ikhlas. Itu udah tingkatan tertinggi. Tingkatan tertinggi. Makanya kalau dibilang lu harus bersyukur dengan rezeki lu. Orang mungkin masih berpikir ya, apalagi laki-laki ya, apalagi nih emang laki-laki emang the best banget sih. Maksudnya kayak dia banyak tumpuan ya, banyak beban gitu loh kan. Tapi ketika mindset rezekinya masih begitu, masih berpikiran bahwasanya rezeki adalah harta, uang, itu mereka juga bakal apa ya, buntu, nggak dapat ujungnya. Akhirnya dirinya nggak ikhlas dan dirinya kayak lu harus bersyukur dengan rezeki apa yang gue syukurin, padahal ada rezeki hidup, rezeki mata, rezeki keuangan, kesehatan, ya kan, ketenangan. Ya pada saat mereka bisa menerima itu, bisa mensyukuri itu, ya itu tadi, lain syakartum la azidanakum. Wih, Masya Allah. Ustaz Ton. Karena memang harus bersyukur, coy. Lu mau ditambah rezekinya, ya lu harus bersyukur. Kalau lu kufur, nah itu dia tadi, gua nggak dapat rezeki hari ini, itu berarti kufur gitu. Sebenarnya sih kalau dari gua gitu ya, mungkin sebagai apa namanya, penutup statement ya. Berarti kita masing-masing kasih closing statement ya gitu ya. Boleh. Kasih satu masuk sebelum sebagai penutup video juga. Kalau dari gua ngelihatnya adalah supaya kita apa namanya, tadi kan lu bilang bersyukur kan. Ya apa namanya, memang dari secara gua pribadi merubah kebiasaan sebelum hijrah tuh bahwa rezeki itu adalah harta memang berat sih. Maksudnya apa namanya, ya kan gimana? Karena kita informasi tuh banyak banget tuh. Kita baru buka IG lihat temen, baru beli, baru jalan-jalan kemana, baru mau beli apa gitu kan ya. Yang apa namanya, yang kadang-kadang nge-trigger kita ngebandingin diri kita dengan orang lain. Tapi yang balik lagi konsep rezeki itu, kita sekarang rezekinya apa gitu kan? Maksudnya ya ketika kita memang orang lain makannya contoh misalnya steak, kita makannya soto mie, ya rezeki kita itu, ya kan? Ya udah kita nikmatin aja. Kadang dan bukan berarti orang yang punya contoh 2M itu makannya bisa di kata tadi itu, orang yang punya puluhan mil itu bukan berarti makannya jadi berbakul-bakul gitu kan? Benar. Saya ya makan 3 kali makan kenyang udah, itu udah stop gitu. Bedanya cuma beda kualitas makanannya aja gitu. Ada yang makannya steak, ada yang makannya MBG gitu kan. Mama, aku masih mau hidup. Ya emang mereka juga bagus juga kan? Bagus. Bagus. Ya udah. Bagus. Ya satunya dari tampaknya bagus. Ya satunya dari itu udah tali rapinya juga bagus ya. Nah gitu. Maksudnya apa namanya ya, dengan memahami apa namanya konsep rezeki, gue yakin teman-teman yang ada di Indonesia atau yang nonton video ini mungkin akan merasa lebih tenang gitu. Lalu closing statement. Oh itu udah, berarti terakhir ya. Sebenarnya setuju sih sama dua orang ini. Dua orang. Bukan setuju sih, maksudnya itu emang dalam Islam seperti itu ya. Bukan karena orangnya. Itu loh. Tapi kan banyak orang yang itu nggak ngerti, itu nggak tahu. Itu yang terpenting sebenarnya. Kita bukan kita yang sebagai yang tahu ya, enggak gitu loh. Kita yang ngerasain, terus kita ternyata mengaplikasikan dengan yang ilmu ini itu. Ya itulah gunanya dakwah. Dakwah ini kan salah satu program kita Insomtos ini kan supaya kita dakwah, supaya apa namanya materi itu bisa tersampaikan, kita juga undang materi. Benar. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pengen nyumbang supaya kualitas ini bukan infak, ini infak iuran. Apa. Ini adalah kesempatan kalian buat mendapatkan amal jariah. Iuran apa tadi? Ya mungkin itulah. Ya pokoknya infaknya ini benar, insyaallah infak. Ya, insyaallah semoga kita juga bisa jadi gembleng. Ya udah kita aja. Tapi kita lu ini belum nih. Gimana? Menurut lu nih sampai sekarang kenapa lu belum dapat jodoh? Lagi nih kita open topik kayak gini kan? Aduh. Open topik kayak gini. Closing statement lu tuh apa gitu untuk seorang laki-laki di Indonesia? Di Wakanda ya tadi. Harus yakin sih dia. Yakin untuk lawan. Ya, mari kita lawan gitu. Bukan harus yakin yang tadi kayak konsep rezeki itu mestinya kayak gimana kita syukuri kan dengan keadaan apapun kita harus terima yang pertama. Terus kita harus yakin juga kalau
rezeki itu pasti ada. Nah, betul. Itu setuju. Ya, intinya apa namanya? Kita tidak akan memahami konsep rezeki ketika kita belum belajar Islam lebih lanjut. Ya, cuman kan kendalanya kalau sekarang kan karena sosial media nih. Jadi kita suka terdistraksi sama orang lain. Gitu intinya sih. Karena kita ngeliat orang lain yang tadinya kita udah bersyukur, jadi kufur. Bukan bertafakur ya. Atau parkur lah biar salto gitu. Kufur panda. Parah Muhammad, parah. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat yang mau mendukung program dakwah Sam, bisa dengan membeli merchandise dari kami. Ada t-shirt, ada tote bag, dan masih banyak lagi. Sebagian keuntungan juga akan kami salurkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jadi jangan lupa dukung kita ya.